Assalamualaikum, selamat pagi. Seperti janji kita akan meneruskan video tutorial tentang perawatan rutin bunga anggrek. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara penanganan anggrek yang baru dibeli atau baru datang, bagaimana cara penanganannya, kemudian menanamnya dan merawat, memberi obat-obatan pada awal sekali. Nah, pada kesempatan ini saya akan menerangkan bagaimana perawatan anggrek secara rutin sehari-harinya di rumah kita. Semoga video ini nanti bermanfaat karena di video ini akan dijelaskan secara detail bagaimana sifat-sifat anggrek, kemudian obat-obatan apa yang dipakai, bagaimana dosisnya, cara pemberian dan kapan diberikan akan dijelaskan detail pada video ini. Jadi saksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman anggrek banyak terdapat di Indonesia karena tanaman anggrek ini merupakan jenis tumbuhan yang sangat cocok tumbuh di iklim tropis. Itu kenapa Indonesia merupakan surga anggrek, di mana Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah varietas jenis anggrek terbanyak di dunia. Nah, kalau kita melihat sifat anggrek ini, kalau dia tumbuh di hutan, biasanya dia tumbuh menempel di pohon, yaitu disebut dengan sifat epifit ya. Kemudian kalau kita perhatikan kelopak bunganya, rata-rata kelopak anggrek ini berkelopak 5 dengan ada lidah di tengahnya. Nah, anggrek ini perawatannya sebenarnya gampang, tetapi banyak sekali penghobi yang kadang-kadang masih bingung. Nah, ini sangat penting bagi kita semua untuk bisa mengetahui bagaimana sih cara perawatan anggrek sehari-hari agar anggrek ini bisa kita nikmati sepanjang tahun. Dia bisa tumbuh sehat dan terlihat bagus. Jadi perawatan yang pertama menurut saya adalah kita harus menempatkannya di tempat yang cocok. Sebenarnya anggrek ini di habitat aslinya di hutan, dia tumbuh di pohon di tempat-tempat dengan dataran yang lumayan tinggi dengan suhu yang agak rendah. Tetapi kita bisa memeliharanya di daerah dengan dataran yang rendah seperti ini ataupun agak panas. Cuman kita harus memberikan perawatan tambahan agar anggrek ini bisa tumbuh tetap sehat walaupun tidak tumbuh di iklim dengan dataran yang tinggi. Nah, yang pertama sekali adalah kita harus menempatkan di tempat yang terkena sinar matahari alami, tetapi dia tidak boleh terlalu panas. Karena itu kalau kita memelihara di rumah, kita bisa menggunakan paranet seperti yang kami gunakan di sini, atau kita letakkan di bawah-bawah pohon yang masih mendapat sinar matahari, masih lembab, ada sirkulasi udara, tetapi dia tidak panas terik. Kalau anggrek terkena panas yang terik langsung dari sinar matahari, biasanya daunnya akan terbakar menguning dan ini akan menjadi rusak. Nah, itu adalah perawatan pertama, maksud saya pengetahuan pertama yang harus kita ketahui tentang sifat anggrek ini. Jadi letakkan pada posisi yang teduh, mendapat sinar matahari alami tetapi tidak boleh terik yang panas ya. Itu yang pertama. Perawatan yang kedua adalah penyiraman. Nah, penyiraman ini kita harus memahami tentang media tanam. Media tanam yang kita pakai untuk anggrek ada beberapa. Misalnya kalau seperti ini bisa dilihat ya. Ini adalah media tanam moss ya. Media tanam moss ini dia menyimpan air. Jadi pada anggrek yang kita tanam pada media tanam moss, maka penyiraman ini cukup seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau paling banyak seminggu 3 kali pada musim kemarau yang sangat panas. Tetapi jika kita menanam tanaman anggrek dengan media tanam yang tidak menyerap air, misalnya seperti ini arang, atau ada juga cacah pakis, atau juga pecahan genteng, maka kita wajib menyiramnya setiap hari ya. Nah, menyiramnya sendiri kita, satu lagi mohon maaf, untuk anggrek yang kita tanam di pohon, misalnya seperti ini juga memerlukan penyiraman setiap hari ya. Nah, menanam di pohon ini juga memberikan banyak keuntungan karena memang habitat asli anggrek ini tumbuh di pohon. Jadi biasa kalau kita menanamnya di pohon, pertumbuhannya agak lebih cepat, kemudian dia juga tidak terlalu sering terkena hama ya. Mengenai penyiramannya tadi, sebenarnya kita bisa langsung menyiram dengan ember ataupun menggunakan selang.
tidak masalah ya. Cuman memang harus hati-hati pada anggrek yang baru dipindahkan. Sebaiknya kalau menyiram itu jangan dengan tekanan yang kuat, karena kalau dia bergeser maka akarnya akan terganggu sehingga dia memerlukan waktu untuk adaptasi lagi. Nah, intinya kalau untuk penyiraman, kita harus memberikan penyiraman setiap hari pada anggrek dengan media yang tidak menyerap air, yaitu apa saja? Arang, kemudian cacah pakis, pecahan genteng, dan anggrek yang kita tanam di pohon ataupun papan pakis seperti ini. Ini harus setiap hari ya. Sedangkan anggrek biasanya itu anggrek bulan ya, yang kita tanam di spatel moss, di media moss, dia tidak perlu memerlukan penyiraman setiap hari. Dan satu lagi, kalau misalnya ada pertanyaan, dokter, Pak, boleh enggak, saya sampai ngomong yang belibet ya, mohon maaf, boleh tidak kita menempatkan anggrek ini di tempat yang terkena hujan? Kalau media tanamnya bukan moss, kita boleh menempatkan di tempat yang terkena hujan. Tetapi kalau anggrek yang kita tanam dengan media moss, ini tidak boleh terkena hujan. Karena kalau sering terkena hujan, dia media tanamnya akan gampang asam dan tumbuh jamur. Karena ini sangat menyerap air ya. Saya pikir untuk penyiraman begitu penjelasannya. Perawatan yang ketiga adalah pemupukan. Nah, ini merupakan satu komponen yang termasuk paling penting dalam kita merawat anggrek ya. Jadi sebenarnya pemupukan itu kalau kita melihat banyaknya jenis pupuk mungkin kita akan bingung ya. Tapi kita buat simpel aja. Sebenarnya merek pupuk itu banyak macamnya, tetapi sebenarnya kita hanya perlu ada 3 sebetulnya, yaitu pupuk untuk pertumbuhan, pupuk seimbang, ataupun pupuk pembungaan. Nah, pupuk ini sendiri kita bisa membuat sendiri dengan pupuk organik cair misalnya, seperti yang pernah kita ajarkan, pupuk organik cair serbaguna, dan nanti pun akan kita ajarkan bagaimana cara membuat pupuk organik cair khusus anggrek ya. Kemudian yang kedua adalah membeli pupuk di toko pertanian. Nah, ini merupakan cara yang mungkin lebih praktis untuk para sahabat yang sibuk bekerja. Jadi pupuknya itu seperti saya katakan, dia ada 3 macam. Biasanya pada anggrek yang masih kecil atau belum berbunga atau remaja, kita memberikan pupuk pertumbuhan. Mereknya boleh apa aja. Ada Dekastar, ada Gaviota, ada Gromor, macam-macam ya. Tapi kalau pada tumbuhan yang anggrek yang sudah berbunga atau dewasa dan akan dibungakan, maka berilah pupuk pembungaan. Nah, ciri-ciri pupuk pembungaan itu biasa kan unsur K dalam pupuknya itu tinggi atau unsur P-nya. Biasa P dan K-nya lebih tinggi. Sedangkan kalau untuk pertumbuhan, unsur N, nitrogennya dia lebih tinggi. Nah, kemudian kalau untuk dosisnya, saya pikir kita bisa melihat di kemasan masing-masing. Nah, saya mempunyai saran untuk para sahabat yang mungkin sibuk, kita sebenarnya bisa menggunakan Gromor atau Gaviota sebagai pupuk semprot ya ke daun. Kita biasa menggunakan seminggu sekali dengan dosis yang sesuai dengan pada kemasan. Tetapi pada sahabat-sahabat yang sibuk, kita juga bisa memberikan pupuk padat seperti ini. Nah, misalnya ini pupuk padat, kemudian kita letakkan sebentar. Ini yang ingin saya tunjukkan. Untuk para sahabat yang sibuk untuk melakukan pemupukan, kita bisa membeli pupuk padat. Contohnya itu merek Dekastar ya, Osmocote. Ada yang pembungaan ini, kalau pembungaan itu 6, 13, 25. Dan yang ini untuk pertumbuhan 17, 11, 10 ya. Nah, kita letakkan di wadah tertentu misalnya seperti ini. Kalau nggak ada ini, kita bisa pakai kain kasa, kain yang tipis. Cukup kita letakkan saja. Dan ini bisa bertahan berbulan-bulan. Bisa mungkin sampai 5-6 bulan barangkali ya. Kita letakkan saja sesuai dengan kebutuhan. Pada yang berbunga, kita ambil pupuk yang bunga, kita masukkan ke dalam, kita letakkan. Nah, atau pakai kain ya. Nah, sebaliknya pada yang pertumbuhan, kita ambil yang pupuk pertumbuhan, kemudian kita letakkan. Saya pikir itu merupakan pemupukan yang simpel. Kalau kita ingin memakai pupuk yang disemprot, caranya gampang. Biasanya sih dosisnya itu sekitar 1-2 gram, ada juga yang 3 gram dalam 1 liter air. Kita larutkan saja, lalu kita semprotkan. Hanya saja yang perlu diperhatikan dalam penyemprotan ini biasanya dilakukan di pagi hari ataupun sore hari. Usahakan jangan memberikan semprotan pada siang hari, karena ini dapat merusak daun sehingga sampai terbakar kadang-kadang.
Perawatan yang selanjutnya yang juga sangat penting adalah pemberian pestisida atau anti hama. Hama yang menyerang anggrek biasanya ada dua, yaitu yang pertama adalah jamur dan kedua adalah serangga. Itu sebabnya kita perlu memberikan perawatan pemberian fungisida, anti jamur dan insektisida, anti serangga secara teratur terhadap anggrek-anggrek yang kita pelihara di rumah. Nah, sebenarnya fungisida dan insektisida ini dia ada dua, ada yang alami ataupun organik, ataupun yang kimia yang bisa kita beli di toko pertanian. Kalau yang organik kita sudah mengajarkan kemarin cara membuatnya ya, bisa dilihat mungkin di link ini nanti saya sertakan, yaitu cara membuat pestisida organik. Bahannya gampang, hanya dari tembakau, bawang merah, bawang putih dan cabai ya, bisa didapatkan di dapur masing-masing. Nah, nanti cara membuatnya bisa dilihat di video itu. Tetapi kalau para sahabat yang sibuk, yang tidak punya waktu untuk membuatnya, memfermentasinya, bisa membeli di toko pertanian. Nah, fungisida dan insektisida ini yang kita beli secara di toko pertanian misalnya, yang kimia itu biasanya bersifat dua. Ada yang sistemik, ada yang bersifat kontak. Nah, cara pemberiannya boleh selang-seling, boleh digabung, ya. Boleh digabung antara kontak dan sistemik, tetapi jangan digabung antara kontak dan kontak karena kurang cocok ya. Nah, fungisida itu dan insektisida itu mereknya macam-macam. Kalau kita di sini biasanya kalau untuk fungisida kita memakai Andrakol, sedangkan kalau untuk insektisidanya kita bisa memakai Alika ataupun Rolidor. Kemudian agar bahan-bahan yang kita berikan ini melekat lebih lama, kita kasih bahan perekat namanya, mereknya Celestol ya. Cara pemakaiannya bisa dilihat di kemasan masing-masing. Kalau untuk Andrakol ini caranya sama dengan insektisida atau obat yang lain ya. Kita ambil sesuai dosis, misalnya kalau ini 1-2 gram kalau untuk anggrek, untuk 1 liter air. Kemudian kita bisa campurkan insektisidanya, misalnya Alika ya. Alika itu biasanya dosisnya juga sekitar 2 gram per liter air, kita masukkan ke dalam sprayer. Kemudian kita tambahkan bahan perekat sedikit saja sesuai dosis. Kemudian kita semprotkan. Biasanya penyemprotan ini lebih efektif pada pagi hari, ya, sebelum matahari bersinar terik. Jadi para sahabat, saya ulang ya, untuk pengobatan kita pakai fungisida, anti jamur dan insektisida, anti serangga. Dosisnya dan mereknya, dosisnya sesuai dengan merek ya. Mereknya itu banyak macam-macam. Nah, misalnya Andrakol, Alika dan lain-lain. Nah, cara pemberiannya dilarutkan dalam air sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita butuhnya sedikit, mungkin dengan sprayer 1 atau 2 liter. Kalau kita butuhnya banyak, kita bisa menggunakan tangki yang 16 liter itu ya. Kemudian kita memberikan bahan perekat. Kadang-kadang saya juga bisa memberikan B1, tetapi sebagian teman mengatakan jangan mencampurkan B1 dengan obat pestisida, insektisida ataupun fungisida, anti jamurnya jangan. Tetapi kalau B1 dicampur dengan pupuk daun gromor ataupun gaviota masih bisa. Nah, saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perawatan anggrek. Nah, kita tadi sudah menjelaskan tentang sifat-sifat anggrek, kemudian bagaimana penyiramannya disesuaikan dengan media tanam, kemudian pemupukan ya, dan yang terakhir adalah pemberian anti hama. Saya berharap mudah-mudahan video ini akan bisa bermanfaat untuk sahabat yang ingin bisa memelihara anggrek di rumah supaya sehat ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.